kelompok 2 mata kuliah Kebijakan Energi dan Sumber Daya Alam yang beranggotakan Aku Kurnia Kiska Tristia dengan NIM 23040030002. Aku Dwi Utari dengan NIM 23040730018. Aku Nanda Yuma Pratiwi dengan NIM 23040730026. Aku Lita Turotu Nasifah dengan NIM 230407300309. Di sini kami akan memaparkan materi terkait Just Energy Transition Partnership. Halo, aku Dwi Utari. Di sini aku akan ngejelasin ke kalian apa sih JETP itu. Jadi, JETP atau Just Energy Transition Partnership merupakan kemitraan strategis antara pemerintah Indonesia dan International Partners Group atau IPG yang terdiri dari beberapa negara maju dan didukung oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau GFANZ. Nah, JETP ini bertujuan untuk yang pertama, memobilisasi pendanaan internasional dalam mendukung percepatan transisi energi bersih, dan yang kedua adalah mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, dan yang ketiga adalah memberikan manfaat dari segi ekonomi termasuk pengurangan emisi karbon dan juga penciptaan lapangan kerja hijau. Nah, JETP ini diluncurkan pada tahun 2022 dan merupakan bagian dari komitmen Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060. Tahukah kalian bahwa pendanaan JETP ini mencapai 21,7 miliar US dollar? Nah, salah satu langkah nyatanya adalah menghentikan bertahap PLTU batubara dan mendorong pengembangan transisi energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya dan juga angin. Halo, aku Giska. Di sini aku akan menjelaskan urgensi pembentukan Just Energy Transition Partnership atau yang biasa dikenal dengan JETP. Yang pertama tentunya upaya mitigasi perubahan iklim. Penerapan JETP memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks mitigasi perubahan iklim secara global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon yang cukup tinggi memiliki komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Melalui JETP, Indonesia mendapatkan dukungan internasional baik dalam bentuk pendanaan, teknologi, maupun kapasitas kelembagaan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Program ini dirancang untuk membantu menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan di sektor energi, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pemanasan global. Dengan adanya penerapan JETP ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga laju pemanasan global agar tetap di bawah 2 derajat Celcius, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris. Artinya, JETP bukan hanya sebagai kebijakan energi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan bumi. Yang kedua, adanya akselerasi transisi energi, di mana JETP berperan penting dalam mempercepat proses transisi energi dari ketergantungan pada energi fosil menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Sektor kelistrikan menjadi fokus utama karena memiliki potensi besar dalam pengurangan emisi sekaligus mendorong efisiensi energi secara nasional. Melalui skema JETP, Indonesia dapat memperkuat infrastruktur energi bersih seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, beserta panas bumi. Akselerasi ini juga diharapkan dapat mempercepat dekarbonasi sistem terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau yang dikenal dengan RUEN. Urgensi penerapan JETP terlihat jelas dari kebutuhan mendesak untuk keluar dari ketergantungan terhadap batu bara yang tidak ramah lingkungan serta menciptakan energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim secara global. Yang ketiga, untuk mewujudkan transisi yang berkeadilan. Salah satu aspek utama dari adanya JETP adalah prinsip keadilan dalam transisi energi. Transisi menuju energi bersih tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Kerangka kerja dari adanya JETP dikembangkan secara kolaboratif untuk memastikan bahwa proses peralihan dari energi fosil menuju ke energi terbarukan tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang baru, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung seperti pekerja sektor batubara dan komunitas sekitar tambang. Melalui pendekatan Just Transition, JETP berupaya mengintegrasikan dimensi keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari adanya transformasi ini.
Selain itu, JETP juga menekankan pentingnya mitigasi resiko sosial seperti kehilangan pekerjaan atau perubahan mata pencaharian dengan menyediakan program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau. Dengan demikian, penerapan JETP menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa transisi energi yang dilakukan di Indonesia tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Hai, aku Nanda. Di sini aku akan menjelaskan tentang penerapan Just Energy Transition Partnership di Indonesia. Penerapan Just Energy Transition Partnership di Indonesia sendiri merupakan upaya strategis pemerintah untuk mempercepat transisi energi dari batu bara menuju energi terbarukan secara berkeadilan. Melalui kemitraan dengan International Partners Group atau IPG yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat dan juga Jepang, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sektor ketenaga listrikan hingga mencapai puncak sebesar 290 juta ton karbon dioksida pada tahun 2030 serta mewujudkan net zero emission atau NZE pada tahun 2050. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, disediakan pendanaan sebesar 21,7 miliar US dollar yang berasal dari sektor publik dan juga swasta. Pelaksanaan JETP dilakukan melalui pembentukan Sekretariat JETP yang berkedudukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dengan dukungan teknis dari ASEAN Development Bank atau ADB. Sekretariat ini bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP serta pelaksanaan proyek-proyek prioritas seperti pensiun dini dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pengembangan energi baru terbarukan, dan juga penguatan infrastruktur ketenaga listrikan. Meskipun demikian, penerapan JETP masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan dasar hukum yang saat ini hanya didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya porsi dana hibah yang hanya mencapai 0,8% dari total pendanaan. Kendati demikian, JETP menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi nasional sekaligus menjadi model kerjasama transisi energi berkeadilan bagi negara berkembang dan lainnya. Halo, aku Lisa. Di sini aku akan menjelaskan dampak ekonomi dari Just Energy Transition Partnership atau JETP. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan pajak penghasilan yang dipungut dari produksi batu bara dan pembangkit listrik akan turun. Namun, berkurangnya permintaan batu bara akan mendorong para produsen batu bara untuk mencari peluang keuntungan dari pasar internasional, sehingga hal ini akan meningkatkan ekspor. Investasi melalui JETP akan meningkatkan produksi energi terbarukan dan mendorong kegiatan ekonomi tambahan di luar sektor ketenaga listrikan dan mendukung daya saing ekspor yang lebih besar dan memungkinkan Indonesia untuk melampaui ekspor mineral. Dampak ekonomi yang kedua yaitu mengatasi kesenjangan ekonomi daerah. Transisi energi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui 3 pendorong utama. Yang pertama adalah investasi langsung di daerah yang memiliki potensi energi terbarukan. Yang kedua yaitu peningkatan akses energi dan diversifikasi ekonomi. Ketiga pendorong ini menawarkan peluang besar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah luar Pulau Jawa. Peningkatan akses energi terbarukan dengan melakukan penyambungan ke jaringan listrik atau memberikan insentif kepada para operator captive power dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi PV surya sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan juga mengurangi kesenjangan penghasilan. Dampak yang ketiga yaitu dampak industri manufaktur. Industri manufaktur akan diuntungkan dari peningkatan permintaan bahan dan produk untuk membangun komponen utama pembangkit listrik dan juga transmisi. Misalnya, peningkatan permintaan panel surya dan juga infrastruktur energi terbarukan lainnya dapat menumbuhkan pasar dari bahan tersebut, yang menyebabkan peningkatan permintaan akan bahan baku manufaktur. Dampak yang keempat yaitu dampak industri konstruksi. Seiring dengan konstruksi pembangkit listrik energi terbarukan, kebutuhan akan pekerja terampil ini semakin meningkat untuk lebih memanfaatkan keluaran yang dihasilkan dari perkembangan dan juga pertumbuhan industri manufaktur.
Para pekerja ini termasuk baik pekerja teknis ataupun padat karya seperti tukang listrik, insinyur, dan juga pekerja konstruksi. Dampak yang kelima yaitu dampak industri jasa keuangan. Besarnya jumlah investasi yang dibutuhkan untuk transisi energi ini, sektor jasa keuangan Indonesia akan terdampak. Indonesia akan menerima investasi asing sebesar 43 miliar US dollar pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 44% dari tahun 2021. Berdasarkan skenario investasi JETP, investasi kumulatif sektor kelistrikan termasuk sistem on-grid dan off-grid memerlukan dana sebesar 140 miliar US dollar pada tahun 2030. Yang keenam adalah dampak industri batu bara. Transisi energi akan berdampak besar pada eksplor batu bara. Berbagai negara yang mencapai hampir 85% dari total nilai eksplor batu bara Indonesia telah berikrar untuk mencapai emisi net zero, sehingga tambang batu bara dan usaha di bidang tersebut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pengurangan kegiatan pertambangan dapat berdampak pada 250.000 lapangan pekerjaan pertambangan yang hilang. Dan yang terakhir adalah dampak penciptaan lapangan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan di Vietnam menunjukkan jika penggantian pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tenaga surya atau bayu akan meningkatkan jumlah pekerjaan sebanyak 2 kali lipat dengan rata-rata kapasitas megawatt. Dengan menggunakan skenario investasi JETP saat ini, akan dibangun kapasitas pembangkitan energi terbarukan tambahan sebesar 52,2 GW energi terbarukan serta infrastruktur transmisi senilai sekitar 19,7 miliar US dollar yang akan menghasilkan sekitar 383.000 pekerjaan antara tahun 2023 sampai 2030. Jadi, sekarang kan udah tahu kan apa itu JETP dan apa saja manfaatnya untuk Indonesia? Dan yuk kita dukung pemerintah untuk mewujudkan net zero emission. One is the loneliest number that you'll